Gentlemen, based on the Lord. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan dulu yang beri buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan buat DKI 3 untuk melayani pagi ini di worship leadernya, di singernya, dan di pesaksinya ya. Puji Tuhan, terima kasih juga yang pertama buat Tuhan Yesus, yang kedua buat teman-teman tim yang sudah datang bersama-sama di DKI 3 di tempat ini, DKI 2, khususnya di Tomang Chapter. Terima kasih. Nah, saya mau membagikan sedikit kebaikan Tuhan, yang mana tadi saya sudah disebutkan, yang mana saya punya istri satu, cuma satu, nggak boleh lebih dari satu, ya. Punya anaknya 3, cucunya 2. Pekerjaan Tuhan masih berikan yang ya sedikit-sedikit masih bisa buat cuaca. Puji Tuhan, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang mana saya mempunyai anak yang pertama sudah menikah, dan yang kedua dan yang ketiga masih tinggal sama kami. Kami bertempat tinggal di apartemen bersubsidi. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami sekeluarga. Memang kalau dilihat masalahnya masalah sepele. Kalau dilihat, nggak ada apa-apanya ya. Tapi saya boleh merasakan pertolongan Tuhan begitu nyata. Kenapa saya bilang begitu nyata? Singkat ceritanya, pada bulan Agustus 2023, di tahun ini juga, di bulan Agustus khususnya, anak saya baru pulang. Anak saya yang kedua baru pulang jam setengah 12 malam. Dia pulang jam setengah 12 malam, kami tinggal di apartemen bersubsidi. Lantas dia pulang mungkin karena sudah kecapean. Bapak Ibu, dia pulang dengan mengendarai motor. Motornya ditaruh di tempat parkirannya, betul. Tapi apa yang tidak betul? Rupanya kuncinya dia lupa cabut. Motornya betul, dimatikan. Tapi kuncinya tidak dicabut. Masih nempel di stop kontak motornya. Motornya sih nggak bagus, motor sederhana, cuma Honda Beat 2018, Honda Beat 2018. Cuma nggak bagus gitu ya, sederhana motornya. Lantas apa? Dia nggak ngeh. Setengah 12 malam pulang ke rumah, udah ternyata kuncinya masih ketinggalan di motor tersebut. Oke, dia tidur. Besok pagi bangun dong. Besok pagi bangun, siap-siap dia mau aktivitas. Siap-siap dia mau aktivitas, dia sudah mandi, dia sudah selesai berpakaian. Lantas dia cari kunci dong. Karena dia pengen pergi kerja. Dia cari kunci. Dia cari kunci di jaket, nggak ada. Di tas dia, nggak ada. Di kamar tidur dia, nggak ada. Panik ya bapak-bapak, ibu-ibu, panik ya. Panik bukan main. Lantas dia datang kepada saya. Pak, gawat nih Pak. Saya kan nggak tahu. Gawat kenapa? Namanya anak saya yang kedua Samuel. Gawat kenapa Samuel? Kunci Pak, ketinggalan di motor. Dari semalam. Dari setengah 12 malam. Sampai pagi dia bangun jam setengah 8 mau pergi kerja. Kalang kabut. Saya sebagai papanya, sebagai orang tuanya bagaimana sikapnya? Wow. Saya cuma wow. Tapi saya bilang sama anak saya, Muel, jangan panik. Datang dulu sama Tuhan. Doa. Doa. Sumber pertolongan datangnya dari Tuhan. Amin. Ya, saya ingat di Mazmur 91 ayat yang kedua. Mungkin boleh dibukakan multimedia ya. Mazmur 91 ayat yang kedua. Bahwa Tuhan itu adalah tempat pertolonganku. Tuhan itu tempat perlindunganku. Mazmur 91 ayat yang kedua. Gak apa-apa, sembari nunggu. Lantas saya ajak dia berdoa. Muel, doa dulu yuk. Ya, tuh. Ya, kita bisa baca sama-sama. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai.
Jadi saya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada tempat perlindunganku. Bagi Tuhan sepeda motor mah nggak masalah, kecil. Saya ajak dia berdoa, Muel doa dulu Muel. Aduh dia mungkin mau disuruh berdoa panik, nggak bisa berdoa, mukanya udah beda. Biasanya mukanya ceria, ini mukanya kayak apa ya, gelisah. Gundah gulana hatinya, kenapa? Mikirin motornya. Saya bilang udah Muel, kita datang sama Tuhan, kita doa lagi. Dia bilang, ya udah, dia bilang, aduh Pak, cepetan Pak, tanya sapamnya, tanya di pos sapam bagaimana. Baik, nanti kita tanya. Udah, saya ajak, pas kebetulan saya tinggal di lantai 12. Lantai saya tinggal di lantai 12, saya turun dari lift ke bawah. Langsung saya tanya di tempat parkiran sama sapam yang menjaga. Pak, semalam siapa yang menjaga di parkiran motor? Oh, dia bilang ada Pak, si Bapak ini, tapi sudah pulang. Sudah lepas piket, dia bilang. Waduh, bagaimana si Samuel anak saya udah, waduh Pak, bagaimana Pak? Tenang. Pak, bisa tolong bukakan nggak nanti CCTV-nya? Kan ada CCTV ya di tempat parkiran, ada. Dia bilang, waduh Pak, kunci CCTV-nya sama sapam yang jaga satu lagi Pak, belum datang. Waduh, tenang. Lantas sapam yang satu lagi bilang, Pak, coba ke pos depan. Di sana kan ada 2 pos, teman-teman saya sebagian sudah ada yang datang ke rumah. Ada 2 pos, pos yang di dalam satu buat parkiran motor, satunya lagi pos yang buat keluar masuk motor. Di depannya keluar masuk motor sama mobil. Nanti saya tanya, Pak, semalam siapa yang jaga? Oh si Bapak Anu, kenapa Pak? Saya bilang anak saya kehilangan kuncinya. Kunci motornya masih tertinggal di motornya Pak. Oh dia bilang motor apa Pak? Honda Beat. Nomor serinya berapa Pak? Oh sekian-sekian Pak. Bapak siapanya? Ya saya papanya. Ini anak saya bilang. Ada Pak. Waduh. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu dong. Amin. Begitu siapa bilang ada Pak. Waduh anak saya langsung mukanya berubah lagi. Senang. Dia bilang tuh Muel, kebesaran Tuhan Muel. Pasti Tuhan jaga. Pasti Tuhan lindungi setiap anak-anaknya. Ternyata begitu malam sekitar jam 2 pagi sapam keliling. Sapam keliling ke semua hunian. Bahkan juga dia keliling ke tempat parkiran motor sama parkiran mobil, dia keliling. Dia lihat ada satu motor kuncinya masih nyantel di anak kunci motor itu. Lantas dia amankan kan? Dia amankan. Jadi yang waktu dia amankan bukan kuncinya saja, tetapi sama motornya juga dia amankan. Dia taruh di posko depan. Jadi orang lain nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ternyata sudah diamanin di pos depan. Itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Makanya saya bilang sama anak saya, Muel, ada apapun, masalah apapun yang kita hadapi, yuk jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan siapa kita. Tapi yuk sama-sama andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan. Ya kan? Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kalau yang kelima dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi yuk dalam hidup kita setiap hari andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan, pasti hidup kita diberkati Tuhan. Baik, puji Tuhan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.